Baik, selamat datang di rumah, selamat datang di Komplek Rumah Duka Oasis Lestari kepada Yang Mulia Bante, Yang Mulia Biku Abibunyo dan Biku Abiranto beserta jajaran direktur dan pengurus Oasis Lestari. Hari ini kita akan mengadakan Patidana di bulan Cengbe. Ya. Selanjutnya acara akan dimulai dengan penyalaan lilin warna biru oleh Direksi Utama Ibu Ania Desiana. Dilanjutkan penyalaan lilin warna kuning oleh Direktur Bapak Petrus Supriyono. Kami persilakan. Selanjutnya penyalaan lilin berwarna merah oleh Direktur Bapak Gunadi. Selanjutnya penyalaan lilin berwarna putih oleh Kepala Unit Rumah Abu Suster Angela. Selanjutnya penyalaan lilin berwarna jingga kepada Kepala Unit Rumah Duka Suster Yulia. Dipersilakan. Baik, selanjutnya penyalaan lilin merah meja sebelah kanan oleh Suster Maria. Selanjutnya penyalaan lilin merah oleh Suster Prislia. Ya, selanjutnya dengan hormat kepada Yang Mulia Biku Abibunyo untuk menyalakan lilin merah yang di tengah. Silakan Bante.
Sute Abira. Ya, selanjutnya dipersilakan kembali kepada Ibu Ania dan Pak Gunadi untuk menyalakan dupa. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Romo Pandita dipersilakan untuk memimpin puja bakti Patidana di bulan Januari. Waktu dan tempat persilakan. Ya, sebelum saya melakukan pemimpin puja bakti, kami persilakan kepada Direktur Utama untuk memberikan kata sambutan. Pada yang silakan Ibu Aini memberikan sambutan. Namo Buddhaya, salam damai sejahtera. Yang mulia Biku Abimulyo Tera, Yang mulia Biku Abirato, yang terhormat Romo dan Ramani, yang terkasih saudara-saudari umat Buddhis yang hadir di Kolumbarium Oasis Lestari maupun yang hadir secara live streaming di rumah. Puji syukur kehadiran Allah bahwa kita diberi kehidupan dalam keadaan sehat sampai hari ini. Bersama Biku Sangga dari Wihara Siddhartha dan pengurus Sangha Theravada Damayut Indonesia, Rumah Duka Oasis Lestari kembali mengajak Anda semua untuk mempersembahkan sembayang leluhur Patidana Cengbeng untuk semua jiwa orang beriman yang telah kembali ke hadirat Sang Pencipta, khususnya bagi keluarga kita, sanak saudara kita, kerabat, dan para sahabat kita. Marilah kita satukan hati untuk memulai acara ini. Semoga segala persembahan sembahyang Patidana kita diterima oleh Allah Sang Pencipta untuk kebahagiaan jiwa saudara-saudara kita yang telah berpulang. Sabe Sata Bapantu Sukatata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dalam damai. Ya, terima kasih kepada Bu Aini yang sudah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya kepada teman-teman saudara-saudari umat Buddha dan yang hadir semua, kami undang untuk bersejenak. Kita akan melakukan proses dupa tanda dimulainya puja Patidana di bulan Cengbeng ini. Silakan. Jadi puja bakti Patidana Cengbeng pada hari ini akan dilakukan secara agama Buddha. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang beragama lain,
silakan menyesuaikan dengan agama dan masing-masing. Yang beragama Buddha boleh mengikuti kata-kata saya. Mari kita melakukan puja penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha dengan membacakan nama kata-kata secara terpimpin. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Ya mama kamayang Bhagawantang saranang datang yono Bhagawasata ya saja mayang Bhagavato dhammang rodhema imehi sakarehi tang Bhagawantang sasa dhammang sasawaka sanghang abhi pujayam. Ya silakan kembali. Untuk selanjutnya yang kami megang buku, kita buka buku halaman 53. Halaman 53. Kita akan mohon tuntunan di Sarana Pancasila kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Halaman 53. Handamayam aradana tisana Pancasilang karmase. Okasa aham mande tisaranena sadi Pancasila dhammang yajami anugahang tatwa sila dekame mante dunyampi okasa aham mande tisaranena sadim Pancasila dhammang yajami anugahang tatwa silang dekame mante tatyampi okasa aham bante tisaranena sadim Pancasila dhammang yajami anugahang tatwa silang dekame bante. Perkenankanlah Bante, saya mohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu Bante, untuk kedua kalinya Bante
perkenankanlah saya memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu Bante, ketiga kalinya Bante. Perkenankanlah saya memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu Bante. Yamahang wadamitang wadeta Amam Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarnagamanang paripurnang. Amam Bante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani
samadiyami. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Suramiraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatana weramani sikapadang samadiyami. Imani Pancasikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sambada silena nibuddhing yandi tasma silang viso daye. Amabhante sadu sadu sadu. Selanjutnya kita buka halaman 62. Halaman 62 kita akan memohon permohonan perlindungan kepada Yang Mulia Ibu Sangga. Handamayam parita aradanang karomase wipati pati bahaya sabda sampati siddhya sabda dukkha winasaya paritan buddha manggalang wipati pati bahaya sabda sampati siddhya sabda daya winasaya paritan buddha manggalang wipati pati bahaya sabda sampati siddhya sabda roga winasaya paritan buddha manggalang. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua derita, sudilah membacakan perintah pemberkahan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua rasa takut, sudilah membacakan perintah pemberkahan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit, sudilah membacakan perintah pemberkahan. Yang bisa ikut ikutin ya. Handamayang budassa bhagavato upapakala nama karang karo mase bhagavato
saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Damayang Buddha Nusatinayang Karo Masih So Bhagava Arahang Samma Sambuddho Wiyacarana Sampaya Sugato Lokawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusarang Buddho Bhagavati Andamayang Dhammanusatinayang Karo Masih To Bhagavata Dhammo Sannidhito Akaliko Ihipasiko Opanaiko Pajadam Editamo Widuri Cihandamayang Sanghanusatinayang Karo Masih Patipano Bhagavato Sawaka Sambho Uju Patipano Bhagavato Sawaka Sambho Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sambho Samiti Patipano Bhagavato Sawaka Sambho Yadidan Cakkari Purisa Yugani Atta Purisa Bhutala Esa Bhagavato Sawaka Sambho Ahuneo Bahuneo Dagineo Anjalikarageo Anutarang Punyaketamo Tasati Adamayang Sajjakirya Gatayo Bhanamati Latime Sarananyang Buddhome Saranang Etena Sajjavacena Sati Dewa Tu Sabada
na solite motu sabata Namayang bhavato pamapanamati tapi selawi pulana bangaha capavatan samantanu pariyeyo omnipotenta caturisa ewang jara capacuca diwatanti padino adiye brahmane wese sude candala bukuse nakiti parika ceti sabamewa bimadati nakakahatinang bumi naratanang napatia nacapi matayudena sakajetung danenawa tasmahi panito boso sampasangatangатano buddhi dhamme jasanghe cariro sadang niwesaye yo dhammacarikayena wacaya udacetasa dewana pasamsati beca sagre pamodati Damang Arya Dana Gatayo Banamasi Satada Tathagate Acala Supatitita Silancaya Sakalyana Arya Katam Pasamsita Sanghe Pasadoya Sati Ujuputa Jalasana Anarino Titangahu Amoganta Sajivita Tasmasadang Jasilanca Pasadang Dhamadasana Anuyunye Kamedawi Sarang Buddhana Sasana Damayang Karya Nameta Sutang Bhanamasi Yamata Kusalena Yantang Santang Kadang Adisaneja Sakojuja Sujuja Suvakoda Samuduanadipadi Samusakoja Subaroja Apakitoja Salahukauti Sanditri Yoja Divakoja Apanapokule Suanandukiro Najakudan Samacare Iji Yena Vinyo Vare Upaleun Sukino Wakemino Hontu Sami Satta Bhavantu Sukitata Yeke Jipan Abutati Rasawatawatawatawasesa Ikawaye Mahantawa Majimarasaka Nukatula Itawaye Wadita Yechadure Wasante Alidure Uttawasa Bhave Siwa Sabe Saka Bhavantu Sukitata Nabaro Bharam Ikubeta Nati Maneta Kata Cilang Kaci Biarosana Bhajinasanya Nanya Manjasa Duka Niceya Nadayata Yang Butang Ayusa Eka Butang Manurake Ewang Pisa Utesu Mana Sambawaye Apali
asambadang aweran asabatan Tikan cara isinoa sayang noa yawa kasawikatan hidup Ekan sati lariteya Brahma mekang wiharang idamahut Tijika anupadama silawa dasarena sampayo Amesu ini akedang Nahi jatuh gamaseyang Yang bade karatha gatayo banamase Tidang wakameya napati angke anagata Yada tita parinandang apatang ca anagata Pajupanang cayo dhammang tata tata vipasati Asam hirang asam kupang Widana nuruhaye Ajewa kicamakapang Lojanya maranang suwe Nahino sagarantena Mahasene amacuna Ewang dihari matape Kahoram tamatang ditang Kame padai karakoti Santo acikate muni Namayang tilakana digatayo banamase Sangkara ijadi Yada panyaya pasati Atani bidati duke Samago visudia Sabi sangkara ugadi Yada panyaya pasati Atani bidati duke Samago visudia Sabe dhamma anatati Yada panyaya pasati Atani bidati duke Samago visudia Apakate manusesu Ye jana paragamino Atayang intara panca Tiramewa nurawati Ye jakosa mahakate Dame dhamma nuwatino Ye jana parame santi Maju deyang sudutaran Tanhang dhamma wipahaya Sukang bawe tapandito Okang ano kama-kama Wiwekeyata durama Tatra vira diniceya Hitwa kame akincano Pariyo dhameya Anakang cita klese hipandito Ye sang sambodi yang Yesus sama kita subaweta adana panini sangge anu padaya yerata inasawa yute manto telokem arini putari Namayang pamsukula gatayo banamase Wata sangkara upadawaya damino Urajitwa nirojanti Tesang upasamo suko Sabe santa marantica Marin suca marisare Dewata marisami Nati meta sansaya
Sabda Buddha Nubawena Soti Hontu Nirantara Hotu Sabda Sumangala Rakantu Sabda Dewata Sabda Dhamma Nubawena Soti Hontu Nirantara Hotu Sabda Sumangala Rakantu Sabda Dewata Sabda Nubawena Soti Hontu Nirantara. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kami putra yang lebih sangga. Romo, Ramani, Bapak, Ibu, teman-teman semua, setelah kita mendengarkan yang mulai di Kusangga membacakan bertahan, mari saatnya kita meditasi, kita berbawana, kita pancarkan cita kasih kita kepada para almarhum, almarhumah yang telah dikremasi di rumah duka Orsini, yang berada di rumah rumah duka Orsini, dengan kita berkata dalam hati kita, semoga para mendiang terlahir di alam yang lebih berbahagia. Semoga para mendiang terlahir di alam yang lebih berbahagia. Semoga para mendiang terlahir di alam yang lebih berbahagia sampai beberapa saat, kemudian bisa kita lanjutkan. Semoga para mendiang hidup damai, tenang dan berbahagia. Semoga para mendiang hidup tenang, damai dan berbahagia. Semoga para mendiang hidup tenang, damai dan berbahagia. Demikian kita ulang-ulang sampai beberapa saat. Kemudian kita lanjutkan. Semoga semua makhluk hidup tenang, damai dan berbahagia. Semoga semua makhluk hidup tenang, damai dan berbahagia. Semoga semua makhluk hidup tenang, damai dan berbahagia. Demikian juga sampai berapa saat, sampai pemimpin puja akan membacakan parita atau arti dari parita Tirokuda Sutta. Meditasi kita mulai. Para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di bibir pintu. Ketika makanan, minuman, camilan, dan penganan yang banyak disiapkan oleh para sanak keluarga, tiada seorang pun mengingat para mendiang, dikarenakan karena makhluk itu, para penyokong, memberikan minuman dan makanan yang bersih, lembut dan sesuai waktunya. Dengan bertekad demikian, semoga pemberian ini menimpa pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia, dan para leluhur yang telah berkumpul di sana, di saat ada banyak makanan dan minuman, turut bersukacita dengan penuh penghargaan bahwa semoga sanak keluarga setelah memberi kami
ini berumur panjang. Puja telah mereka lakukan kepada kami, dan mereka, para pembeli pun bukannya tak mengenyam buahnya. Di alam petak itu tidak ada pertanian, tidak ada juga peternakan, tidak ada perdagangan. Demikian itu, tidak ada pula jual beli dengan uang perak. Mereka yang telah meninggal meneruskan kehidupannya di alam petak itu dengan persembahan yang diberikan oleh sanak keluarganya di alam manusia itu. Sebagaimana air terjun yang turun di dataran tinggi mengalir ke tempat rendah, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia menuju kepada para mendiang. Sebagaimana sungai yang meluap airnya mengalir memenuhi lautan, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia menuju kepada para mendiang untuk mengenang jasa yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia telah memberi ini kepadaku, ia telah berbuat untukku, ia adalah kerabatku, sahabatku, kawanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan, karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Persembahan yang telah dihaturkan ini, yang disajikan dengan baik kepada sangha, akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Kebaikan demi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan, puja besar telah Anda lakukan demi para sanak keluarga yang telah tiada, dan kekuatan para biku pun telah Anda dukung. Dengan demikian, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan. Meditasi memancarkan cita kasih selesai. Demi kebahagiaan para mendiang di rumah duka Oasis maupun di rumah Abu Oasis ini dan di mana saja, marilah kita bersama-sama menyebutkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yang selanjutnya, waktu yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan pembahasan Dharma yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Biku Abi Punya Matera. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Aradhana Dhamma Desana kepada Yang Mulia Biku Sangga. Yang bermanfaat, kita buka buku halaman 63. Halaman 63. Handamayam Aradhana Dhamma Desanang Namase Brahma Jalota Dipati Sahampati Katanjalira Diwarang Ayacata Santi Dasata
segala dunia beranjali seraya memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sang Buddha bersabda, Dhammam care sukhang seti. Seseorang yang melaksanakan Dhamma dengan baik dan benar akan memperoleh kebahagiaan. Yang saya muliakan, Bante Abhiratu, para Romo, Ibu Ania, beserta dengan seluruh staf dan jajaran, para upasaka-upasika sekali semuanya, beserta dengan tamu undangan lainnya, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui media streaming. Selamat pagi menjelang siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Shalom. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Pertama-tama kita harus berbahagia pada kesempatan hari ini, di mana Oasis memberikan kesempatan dan juga menyediakan sedemikian rupa rangkaian acara untuk melakukan yang namanya Patidana di bulan Cengpeng, yang kita sering lakukan setiap tahunnya untuk menunjukkan rasa bakti, rasa hormat kepada baik orang tua kita ataupun leluhur kita. Mengapa dikatakan kita harus menunjukkan rasa bakti, rasa hormat ketika mereka sudah meninggal? Kalau misalnya masih hidup, kita diajarkan untuk bisa bagaimana caranya balas budi, dengan cara ketika orang tua kita masih hidup, kita menjaga, kita merawat, kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Sebagai seorang anak, tentu kita tidak lahir seperti kayak film Kerasakti, lahir dari batu. Tentu kita masih punya orang tua. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal? Apakah ketika orang tua kita sudah meninggal, kita lantas begitu saja mengatakan bahwasannya, oh, kita sudah tidak perlu melakukan penghormatan kepada orang tua karena orang tua saya sudah meninggal? Namun Buddha mengatakan, selama seseorang masih mempunyai yang namanya 3 akar kejahatan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, kebodohan batin, maka dia akan terlahir kembali. Terlahir kembali bagaimana, Bante? Sesuai dengan karma yang dia lakukan semasa hidupnya. Seperti yang disampaikan oleh Buddha, kamuna wata diloko. Makhluk-makhluk yang masih terjerat di dalam samsara ataupun di dalam ajaran Buddha, kita mengenal 31 alam kehidupan, sekalipun mereka terlahir di alam bahagia, alam surga, alam dewa, masih akan terlahir kembali, masih akan mengalami yang namanya
tua, sakit, dan mati. Ya. Oleh sebab itu, mengapa ketika kita mengetahui hal ini, kalau misalnya leluhur kita yang terlahir di alam yang menderita, kita bisa menolongnya. Dengan cara apa menolongnya? Yaitu melakukan patidana ataupun pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini juga bisa dilakukan ya dengan berbagai macam cara. Nah, banyak sekali cara-cara yang sudah disampaikan oleh Buddha ya, yaitu ada 10 jenis ataupun cara untuk melakukan yang namanya pelimpahan jasa. Karena pelimpahan jasa yang paling penting adalah kita harus melakukan perbuatan baik. Itu kuncinya. Ya, harus melakukan perbuatan baik dulu. Perbuatan baiknya bagaimana, Bante? Ya, perbuatan baiknya bisa melakukan dana. Apa itu dana? Pemberian. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya dapat diterjemahkan menjadi offering. Ataupun dapat diterjemahkan juga menjadi generosity, kemurahan hati. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ya, Oasis juga sudah memberikan dana. Apa? Dana kemurahan hati bagi kita untuk melakukan pelimpahan jasa kepada mendiang-mendiang ataupun para leluhur kita ya yang berada di tempat ini, ataupun ya mereka-mereka yang tidak terlihat, yang masih punya hubungan karma dengan kita. Kalau kita sebagai umat Buddha diajarkan untuk berdana, itu bukan hanya berdana makan kepada biku sangga, tetapi juga kita mempunyai dana, mempunyai tenaga untuk bisa kita berikan ya. Nah, teman-teman dalam hal ini dari Kontibio, betul ya, Tegalalur ya. Nah, juga memberikan dana ya, dengan datang ke sini bersama-sama, memberikan support ya, memberikan perhatiannya, memberikan tenaganya untuk mendoakan secara bersama-sama ya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, ketika kita sudah memberikan dana, kita bisa tuh melimpahkan jasa ya. Lalu, Bante, saya nggak punya waktu, saya nggak bisa ikut ya kan. Terus bagaimana kalau misalnya saya nggak bisa berdana? Bisa melaksanakan sila. Apa sila? Sila Buddhis ada berapa? Ada 5. Yang pertama Panatipata. Iya, Bante juga tahu Panatipata. Artinya menghindari pembunuhan makhluk hidup sekecil apapun. Karena makhluk hidup apapun itu mereka menghargai kehidupannya mereka sendiri, sekalipun ya makhluk itu kecil. Kenapa semut ketika kita injak sarangnya digigit kita? Ya, karena mereka melindungi diri, mereka melindungi rumahnya. Rumah kita kalau misalnya diinjak, ya, dihancurkan sama orang, apa yang kita lakukan? Ya, protes, demo besar-besaran, ya, begitu. Ya, itu adalah cara kita untuk bisa menjaga kehidupan kita. Ya, maka makhluk hidup apapun mereka masih melekat terhadap kehidupannya. Nah, dengan kita bisa melaksanakan sila menghargai semua makhluk, ya, maka ini merupakan satu perbuatan yang baik. Lalu juga bagaimana menjaga barang-barang yang kita lihat, oh ini ada barang punya pemiliknya, kita berniat ya untuk menjaga, tidak berniat untuk mengambil barang yang tidak diberikan. Itu juga termasuk perbuatan baik. Lalu sila yang ketiga, bagaimana kita menghindari ya perbuatan yang namanya asusila. Tidak boleh ya melakukan perbuatan asusila. Lalu perbuatan yang keempat yaitu menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar. Bukan hanya bohong, tapi juga memfitnah,
caci maki orang, gosipin orang, itu termasuk ucapan yang tidak benar. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita menghindari dari minum ataupun makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Hendaknya sebagai seorang umat Buddha harus mempraktekkan 5 latihan ini. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kedamaian. Kok bisa Bante? Ya, coba ya, kita sudah berapa hari ini tahu teman-teman kita yang berada di Myanmar, teman-teman kita yang berada di Thailand, ya, itu gempa. Nah, di Myanmar bagaimana? Perang saudara, ya. Ketika mereka menghargai makhluk-makhluk yang hadir di sana, apakah bisa terjadi yang namanya perang? Tidak, ya. Terus kalau misalnya kita tinggal di antara peperangan itu, apakah kita bisa bahagia? Tidak. Apakah kita bisa tenang? Tidak. Tidur ngorok begini gak bakal mungkin bisa. Ya, sekarang kita karena kita bisa menjalankan sehari-hari bersama-sama, menjalankan yang namanya sila, maka terjadilah ya kedamaian, kebahagiaan bagi makhluk-makhluk yang tinggal. Coba kalau misalnya kita tinggal di antara orang-orang yang suka melanggar sila, ya, membunuh karena kekejaman mereka, ya, kita tidak akan pernah mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan. Lalu cara selanjutnya bagaimana? Setelah berdana, saya sudah menjalankan sila, menjalankan juga. Nah, yang ketiga adalah bawana, mengembangkan batin, mengembangkan kesadaran kita. Ya, karena kadang-kadang seringkali kita karena begitu banyak sekali aktivitas yang kita lakukan, kita jadi lalai, kita jadi kurang fokus, kita jadi orang yang pelupa. Nah, bagaimana ketika kita melatih kesadaran kita, melatih konsentrasi kita, maka kita akan mendapatkan sebuah manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menjalankan tugas dan kewajiban kita. Ya. Lalu juga selanjutnya adalah bagaimana ketika kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, bekerja dengan baik, itu juga mendapatkan yang namanya perbuatan yang baik. Kalau misalnya kita bekerja tidak mendapatkan menjalankan tugas dengan baik, ya, bukan hanya pekerjaan kita yang terlantar, ya, pasti kita juga pasti ditegur, ya, oleh atasan kita, pemimpin kita dan sebagainya. Yang paling parah adalah karena terus berulang kali melakukan kesalahan, tidak menjalankan kewajiban, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka dipindah tugaskan, ya. Nah, lalu juga bagaimana ketika kita bisa melakukan penghormatan kepada mereka yang patut dihormati, bukan saja secara umur kita menghormati, juga secara tingkah laku dan tindak tanduknya di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nggak kita menghormati orang-orang yang mereka sukanya marah-marah mulu? Ya, bukannya hormat, ya, hanya takut. Bisa nggak kita menghormati mereka-mereka yang suka mencuri? Bisa nggak? Tidak. Ya, tetapi karena moralitas itulah kita bisa melakukan penghormatan kepada mereka-mereka yang juga bukan hanya tua secara umur, tetapi juga mempunyai sila yang tinggi. Lalu bagaimana juga di dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha diajarkan untuk tidak cemburu, tidak iri hati. Ketika melihat orang lain berbuat baik, kita juga bisa mendapatkan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita melihat orang berbuat baik, cukup katakan di dalam hati, sadu, sadu, sadu. Karena sadu, sadu, sadu itu juga ucapan yang baik. Ketika kita melakukan ucapan yang baik, kita justru akan mendapatkan karma baik. Nah, makanya ketika kita melihat orang lain melakukan perbuatan baik, kita tidak boleh iri.
Tidak boleh ngedumel dalam hati bahwasanya dia mah bisa kayak begitu aja, pengen cari nama katanya, pencitraan katanya. Ya, jadi kita harus bisa mengembangkan sisi positif di dalam batin kita sendiri. Lalu juga ketika kita bisa mendoakan, ya, ini juga merupakan salah satu perbuatan yang baik. Berdiskusi dhamma, ya, kita ngobrol sehubungan dengan kebenaran, dan yang paling penting di antara itu semua adalah meluruskan pandangan kita yang salah. Kita sebagai umat Buddha berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sekaligus juga yakin terhadap hukum karma. Ya, ada dan tidak ada Buddha, hukum karma itu tetap berjalan katanya. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Orang yang akan mendapatkan yang namanya melakukan keburukan, dia akan mendapatkan keburukan. Ada dan tidak ada Buddha. Ya. Nah, jadi hari ini kita bersama-sama melakukan suatu patidana. Nah, ketika sudah melakukan patidana, semuanya harus didasari yang namanya perbuatan baik. Ya, kita sudah melakukan dana, kita sudah melaksanakan sila, kita sudah berdiskusi dhamma, kita mendengarkan dhamma, ya, dan mendapatkan pengetahuan untuk meluruskan pandangan kita yang salah. Nah, hal inilah yang dikatakan setelah mempunyai suatu hal-hal yang baik, mendengarkan dhamma, maka kita bisa melimpahkan, ya, melimpahkan dalam arti hanya mengkondisikan. Kok bisa begitu, Bante? Iya. Contohnya begini. Ketika kita mendengarkan kabar dari anak kita yang sedang lulus kuliah, yang sudah lulus kuliah, mendapatkan title, ya. Ketika kita mendengarkan, oh anak saya sudah lulus, hati kita gembira nggak? Bahagia nggak? Terus apakah title kita berpindah? Title anak kita berpindah kepada kita? Anak kita hanya mengkondisikan kebahagiaan, memberikan kabar kepada orang tuanya bahwasanya dia sudah lulus kuliah, ya. Nah, demikian juga dengan kebahagiaan yang kita rasakan dapat kita berikan kepada leluhur kita ketika mereka mengetahuinya, maka mereka juga turut berbahagia karena melihat sanak saudaranya, karena melihat anak-anaknya yang berbudi baik, berbakti, menghormat kepada mereka sekalipun mereka sudah meninggal. Dan momen cengbeng juga menjadi suatu momen di mana ajang berkumpulnya keluarga, ya, yang dari jauh datang dan kita bisa bertemu, saling berkomunikasi, sering bertanya tentang kabar dan seterusnya. Ya, maka ini adalah menjadi suatu hal yang sangat baik di dalam momen persembahyangan patidana cengbeng ini, ya. Hal-hal yang baik yang harus kita lakukan berulang kali, karena ternyata yang namanya kebahagiaan itu didapatkan dari perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang dapat membuat orang lain tersenyum, perbuatan-perbuatan yang dapat menggugah ataupun melenyapkan penderitaan batin dari diri seseorang. Kalau orang yang ibaratnya lagi sedih dibikin ketawa, bahagia nggak batinnya? Walaupun masalahnya nggak selesai, ya, masalahnya masih ada. Begitu pulang, ya masalahnya masih ada. Kirain ketemu sama Bante masalahnya selesai, enak aja. Ya, emang Bante apaan begitu ya? Datang ke Bante semua masalah langsung selesai. Ya, tetapi minimal kita sudah mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam hati kita, ya. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan sehari-hari, setiap hari, setiap saat. Mau hidupnya bahagia? Nah, banyaklah berbuat baik, ya.
tanpa peduli siapapun orangnya, ya, karena kita masih hidup di dalam sesama manusia, ya. Jadi kita harus bisa berbuat baik kepada siapapun orangnya, karena di mata ajaran Buddha, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, ya, mereka pasti akan lahir, sakit, tua, dan mati, sama kayak kita, ya. Jadi jangan menganggap bahwasanya, oh saya ini saya masih muda, ya kan, saya nggak akan tua. Anak muda juga banyak yang sudah pindah alam gitu, ya. Nah, jadi kita harus bisa melakukan kebajikan setiap harinya. Mungkin Bante rasa itu saja yang bisa Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Akhir kata, sabe sata bawantu sukhi tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan. Baik, selanjutnya marilah kita melakukan pimpin dosa oleh Bagi Bapak Petrus, Romo Ruswan, Romo Nanda, dan simbolisasi saja, Romo. Ya, jadi sesuai, nanti tinggal menyesuaikan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya. Oke, siap-siap ya. Ya dhawariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewaito dinang petanang upakapati icitang padedang tumhang kipamewa samijato sabe purento sangkapa jando panaraso yata manicoa tiraso yata Itiyo awiwajanto sabaro awinasatuma Tia bawa tuantarayo asukidi kayuko bawa biwa dan nasili sani jangu dabacaino ajataro dhammawadan dia nyawano asukang Bayan jagoda kinadina sangkami subati tita Digaratang hitaya satana subakavati Soanyati dharma jayang nidasito Peyatana puja jagata ulara Balanca bikuna manupadina Tuame punyang basurangan abakan Bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata Sabba Buddha nubawena sadasote bhavantu te Bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata Sabba dhamma nubawena sadasote bhavantu te Bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata Sabba sangha Nubawena
sada sote bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya kita akan melakukan pemercikan Tirta Parita. Dipersilakan Yang Mulia Biku dan Romo membantu. Jayanto bodhiya mule satayanang nadiwadano ewan suang wijayo hijaya sujaya manggale aparak cita palangke sisi patawi pokare abise Kesa babodanang agapato pamanati sunnah datang sumanggalang subabatang sutita sukhano sumuhuto jasuyitang brahmacari supada tinang kaya kamang waca kamang padaginang mano kamang panidite padaginang padaginani katoan labatate padagini jayanto bodhiya mule sakayanam nadiwadano ewang tawam hijayo hijaya sujaya manggale aparat cita palangge sise patawi pokare abiseki sababodana agapato pamadati sunnakatang sumanggalang subabatang suhutitang sukano sumuto jasuyitang brahmacari supadaginang kaya kamang waca kamang padaginang mano kamang panidite padaginani katoan labantate padagini bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhawatu te bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba
sapa. Baik, selanjutnya pemberian Abisa Puja kepada Biku Abi Punyo dan Abi Darto. Kami undang kembali kepada Bapak Gunadi dan Bapak Petrus, dipersilakan. Patidana. Patidana. Ya, kembali kami undang kepada Romo untuk kembali membacakan nama kerapatan. Dipersilakan Romo. Ya, terima kasih kepada MC, juga terima kasih kepada Yang Mulia Biku, Bante Abi Punyo dan Bante Abi Darto yang telah blessing semua ruangan ini. Semoga dengan blessingnya ruangan ini, para almarhum, almarhumah, para mendiang, semuanya berbahagia dan semoga semuanya dimanapun saat ini berada telah berbahagia. Mari bagi umat-umat, bagi Bapak semua yang hadir, kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kita kepada para mendiang yang ada di sini. Semoga para mendiang yang ada di sini maupun di mana saja turut berbahagia. Kita buka halaman 122. 122 kita baca Patidana, bahasa Bali dan bahasa Indonesianya saja. Handa mayam Patidana katayo banamase. Punya ida nikatasa Yana nirakanime tesangka bagino hotu satananta pamanaka yepian gunawantaja mayam mata pitadayo dikane cakya ditawa ane maja tawerino sakatitan tilokasi tebuma katuyonika panceka jatuwokara samsaranta bawawe nyakam ye patidaname anumodantu sayang ye cimana pajananti dewa desa miwedayung maya inyanya punyanang anumodana hetunan sate sata sadahotu awera sukajiwina kema padan japabotu desa sasiyatam subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan ini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku,
kepada mereka yang kenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, ketiga alam, empat jenis kelahiran, terdiri dari 5 satu atau 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas kelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Baik, mari kita berdiri sejenak. Kembali kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memberikan penghormatan kepada Buddha dan Sangha, para mendiang, para leluhur, dengan kita membacakan nama kata-kata secara bersama-sama. Kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavanta abhivademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatimano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo Sanghaya. Terus selanjutnya kita memberikan penghormatan pada yang mulia Bhikkhu Sangha, bahwasanya sebagai ungkapan terima kasih kita yang bahwasanya yang mulia Bhikkhu Sangha dalam di sini membacakan Patidana dan membimbing kita semua. Penghormatan sebanyak 3 kali kita lakukan. Selanjutnya kembali kita menghadap atau utama, kita memberikan penghormatan kepada para mendiang dengan harapan semoga para mendiang terlahir di alam yang lebih berbahagia. Penghormatan sebanyak 2 kali kita lakukan. Demi kebahagiaan para mendiang yang berada di rumah duka Oasis Lestari, di rumah Abu Oasis Lestari maupun di mana saja, mari kita bersama-sama menyebutkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti Patidana di Bonteng di rumah duka dan rumah agung waktu hari selesai bekerja para Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semuanya sudah semua sehat bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, kita tetap berdiri ya, Anjali, Bhikkhu Sangha akan dengan ruangan puja. Izin foto bersama dulu. Ya, saya memimpin puja Romo Ananda Baharudin dan teman-teman dari Wihara Dharma Chandra Kuantebio dengan alum mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pihak Oasis, kepada kami semua. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.